wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Maisaroh, NPM 190108-2003, jurusan Teknik Biologi kelas B, semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai tanaman dan nutrisi anorganik. Tanaman adalah jenis tumbuhan yang ditanam, dirawat, dan dibudidayakan oleh manusia pada suatu media atau ruang untuk dipanen dan dimanfaatkan ketika sudah mencapai tahap pertumbuhan tertentu. Untuk melengkapi siklus hidup normal, tumbuhan memerlukan pasokan sejumlah besar zat dari luar. Tumbuhan harus bertahan hidup di lingkungan yang sepenuhnya anorganik. Sebagai organisme autotrof, tumbuhan harus mengambil karbon dioksida dari atmosfer dan air serta nutrisi mineral dari tanah. Nutrisi mineral merupakan elemen utama yang diperoleh dalam bentuk anorganik ion dari dalam tanah. Nutrisi tanaman secara tradisional diperlukan sebagai dua topik terpisah, yaitu nutrisi anorganik dan nutrisi organik. Nutrisi organik berfokus pada produksi senyawa karbon, khususnya penggabungan karbon, oksigen, dan hidrogen saat melalui fotosintesis. Nutrisi anorganik berkaitan terutama dengan perolehan elemen mineral dari tanah. Nah, apa sih yang disebut dengan nutrien itu? Nutrien atau hara merupakan suatu unsur atau senyawa kimia yang digunakan untuk metabolisme dan fisiologi organisme. Nutrien biasanya dikategorikan menjadi nutrien yang menyediakan energi dan yang digunakan sebagai komponen untuk tubuh atau struktur sel. Nah, suatu nutrien disebut esensial bagi organisme jika zat tersebut tidak dapat disintesis oleh organisme dan harus diperoleh dari sumber makanan. Tanaman atau tumbuhan memerlukan dua jenis unsur hara untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Unsur hara itu disebut dengan makronutrien dan mikronutrien. Perbedaan dari makronutrien dan mikronutrien hanya mencerminkan konsentrasi relatif yang ditemukan dalam jaringan atau diperlukan dalam larutan nutrisi, dan tidak menyimpulkan kepentingan relatif terhadap kebutuhan nutrisi tanaman. Makronutrien adalah unsur yang dibutuhkan dalam jumlah tinggi untuk pertumbuhan tanaman. Unsur-unsur yang termasuk golongan makronutrien ialah karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, sulfur, kalium, kalsium, dan magnesium. Fungsi-fungsi dari unsur makronutrien itu adalah magnesium. Magnesium berfungsi sebagai penyusun zat klorofil dan kofaktor atau aktivator enzim. Ketika tanaman kekurangan magnesium akan menyebabkan klorosis. Pembelahan sel menjadi terhambat, lama-kelamaan tanaman akan menjadi mati. Nitrogen berfungsi sebagai penyusun protein, klorofil, hormon, asam nukleat, dan enzim. Ketika tanaman kekurangan nitrogen akan menyebabkan pertumbuhan menjadi terhambat, daun muda berubah menjadi pucat, daun tua akan berubah menjadi kuning dan rontok. Kalsium berfungsi sebagai membentuk garam asam pektat serta kofaktor enzim dan menjaga permeabilitas membran. Kekurangan kalsium pada tanaman akan berpengaruh kepada pertumbuhannya terhambat dan terjadi gangguan pada aktivitas meristem apikal. Kalium berfungsi sebagai kofaktor atau aktivator enzim, mengatur keseimbangan kelarutan air dan mempengaruhi osmosis. Ketika tanaman kekurangan kalium akan menyebabkan pertumbuhan terhambat, daun
tua menggulung, daun berbercak-bercak kuning, dan tepi daun hangus, serta tumbuhan menjadi lemah atau mudah roboh. Sulfur berfungsi sebagai penyusun asam amino, sistein, dan metionin, koenzim A, dan beberapa vitamin, misalnya tiamin dan biotin. Kekurangan sulfur pada tanaman akan berpengaruh pada pertumbuhannya terhambat dan klorosis. Fosfor berfungsi sebagai penyusun asam nukleat, fosfolipid, ATP, NADP, dan enzim. Ketika tanaman kekurangan fosfor akan menyebabkan pertumbuhannya terhambat, daun berbercak kemerahan, serta buah dan biji yang dihasilkan menjadi sedikit. Karbon, hidrogen, dan oksigen berfungsi sebagai bahan dasar dalam proses fotosintesis. Jika tanaman kekurangan karbon, hidrogen, dan oksigen, akan berpengaruh pada pertumbuhan dan metabolisme terhambat dan memicu kematian tumbuhan. Sedangkan mikronutrien adalah unsur yang diperlukan jumlahnya itu sedikit daripada zat gizi makronutrien pada pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, elemen-elemen ini tersedia dalam jumlah sedikit daripada makronutrien pada tanaman. Unsur-unsur yang termasuk dari golongan mikronutrien adalah klorin, besi, nikel, tembaga, seng, boron, mangan, molibdenum. Nah, mengapa sih tumbuhan hanya memerlukan mikronutrien dalam jumlah sedikit, sedangkan mikronutrien ini penting dalam pertumbuhan tanaman? Karena unsur-unsur yang tergolong dalam mikronutrien itu hanya lebih memainkan peran-peran katalistik. Nah, perlu kita ketahui ini, jika tanaman mengurangi kekurangan unsur-unsur mikronutrien, meskipun dalam jangka waktu yang sedikit, itu akan dapat menyebabkan tanaman itu melemah dan justru akan mematikan tanaman itu. Fungsi dari unsur-unsur mikronutrien. Boron berfungsi sebagai translokasi glukosa, mengatur perkecambahan, pembuahan, pembelahan sel, dan metabolisme nitrogen. Jika tanaman kekurangan boron akan mengakibatkan ujung batang mengering dan rusak, cabang-cabang lateral mati, serta daun menebal, keriting, dan rapuh. Besi berfungsi sebagai pembentuk klorofil, komponen enzim sitokrom, peroksidase, dan katalase. Jika tanaman kekurangan besi, akan menyebabkan klorosis dan tumbuhan akan mati. Klor berfungsi sebagai pengatur pertumbuhan akar dan batang, serta mengatur fotolisis dan kesetimbangan ionik. Jika tanaman kekurangan klor, akan menyebabkan klorosis dan layu, serta akar pendek dan menebal. Mangan berfungsi sebagai sintesis klorofil dan mengaktifkan koenzim. Jika tanaman kekurangan klor, akan menyebabkan berkas pembuluh berwarna gelap, tetapi warna daun memutih dan gugur. Seng berperan dalam sintesis triptofan, aktivator enzim, dan mengatur pembentukan kloroplas dan amilum. Jika tanaman kekurangan seng, akan mengakibatkan klorosis, daun berwarna merah tua dan abnormal, serta ukuran daun berkurang.
molybdenum. Molybdenum berfungsi sebagai komponen enzim yang mereduksi nitrat menjadi nitrit fiksasi pada bakteri. Jika tanaman kekurangan molybdenum akan mengakibatkan pertumbuhan terhambat, daun hijau menjadi pucat dan menggulung. Tembaga berperan dalam transfer elektron dalam kloroplas. Jika tanaman kekurangan unsur tembaga akan berpengaruh pada klorosis serta tumbuhan terhambat. Nah, itulah tadi penjelasan dari tanaman dan nutrisi anorganik. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.